guys, it's Miss Spinats and welcome back to Spinats TV. Sebagai pembaca di bulan Oktober ini, aku ngerasa excited banget karena seperti kalian tahu bulan Oktober itu ya terkenalnya Halloween. Jadi otomatis bacaan aku itu yang seputar genre misteri, horor, thriller, yang gitu-gitu lah ya kan. Jadi ya di video kali ini aku akan nge-review salah satu buku dengan genre tersebut yang aku baca di aplikasi Cabaca. Aplikasi Cabaca ini berbeda dengan aplikasi membaca online yang aku kenal sebelumnya. Kalau di Cabaca, sebagai penulis kita harus kirim naskah dulu ke si Cabaca, nanti mereka review, kalau oke baru bisa mereka publish. Bahkan mereka juga ada bantu editing ceritanya biar lebih oke lagi. Nah, yang menurut aku menarik di Cabaca ini adalah cover-covernya. Cover-cover di sana itu bagus-bagus banget, terkesan profesional menurut aku pas aku baru buka aplikasinya. Wow, covernya semuanya keren gitu. Anyway, thank you untuk Cabaca karena udah include aku ke dalam tour bulan Oktober ini dengan tema When Halloween Comes. Buku yang akan aku bahas di sini berjudul Candid by Ida Febriana. Buku Candid ini ada 24 chapter dan meskipun lumayan banyak lah ya, 24, tapi aku berhasil selesai baca dalam satu kali dudukan saja. Nah, aku ini tertarik baca buku Candid itu karena setelah aku baca bab pertama dari Candid. Menurut aku ya seru, tegangnya dapet, rasa penasaran aku juga meningkat gitu setelah aku baca bab pertama mereka. Meskipun blurbnya itu bikin aku bingung gitu loh. Karena menurut aku blurbnya ini terlalu banyak karakter dan terlalu banyak kejadian. Aku jadi nggak bisa memproses apa yang baru aja terjadi. Kayak kejadian, terus ada karakter baru. Kayak kita baru kenal sama buku ini, tapi udah disodorkan banyak sekali hal. But I have to say, bab pertamanya ini ditulis dengan bagus banget. Dia kayak bisa memantik rasa penasaran aku gitu loh. Kayak pengen langsung lanjut. Ih seru juga ya, agak ngeri juga gitu bab pertamanya, seru. Candid ini diawali dengan cerita Rumi, seorang mahasiswi yang ditemukan tewas tercekek sama kabel telepon. Rupanya, sebelum Rumi tewas, salah satu sahabatnya sempat menerima paket yang berisi foto Rumi beserta sahabat-sahabatnya. Bedanya di antara foto-foto ini adalah kalau di fotonya Rumi ini ada kayak tanda lingkaran gitu. Nah, ini kita kayak bisa jadi menduga jangan-jangan ini adalah sebuah pembunuhan berantai. Alif atau si penerima paket foto ini adalah seorang mahasiswi yang manja dan juga berduka karena dia ini adalah sahabatnya Rumi. Sebelum si Alif ini bisa pulih dari rasa berduka terhadap Rumi, dia langsung dijatuhkan lagi karena salah satu sahabatnya lagi-lagi terbunuh. Jadi sebenarnya pelakunya itu siapa? Motifnya apa? Dan kenapa yang diincar itu mereka? Bicara soal pendapat aku, menurut aku bab pertama dari buku ini ya sekali lagi bagus banget dari sisi penulisan, kita juga kayak bisa dibikin penasaran. Cuman masuk ke dalam pertengahan menurut aku itu banyak sekali hal-hal atau detail yang menurut aku kurang penting. Salah satunya adalah bumbu romansnya. Menurut aku bumbu romansnya nggak pas di aku karena seperti salah tempat, salah lokasi, salah waktu gitu. Setelah mendekati bagian akhir, barulah perasaan tegang, intens, penasaran seperti yang aku rasakan di bab pertama itu kembali muncul lagi. Rasa penasarannya baru di light up kembali di bagian akhirnya. Personally, menurut aku bagian akhir dari buku ini sebenarnya sedikit kurang memuaskan. Yang menurut aku kurang puas di sini mungkin adalah caranya si pelaku ini mantau terus memutuskan untuk membunuh, kayak pemilihan waktu, cara dia ngikutin korbannya, itu nggak dijelasin secara lengkap. Walaupun udah dijelaskan kalau si pelaku ini sudah mempersiapkan secara matang. Tapi sebagai pembaca,
aku ya penasaran aja gitu loh, prosesnya apa aja. Nggak bisa diselesaikan dengan satu kalimat, menurut aku itu sih. Kalau misalkan diceritakan secara detail, kayak gimana gitu kan, menurut aku itu bakalan lebih seru. I think yang mau kita cari pas kita baca sebuah novel misteri atau thriller, itu adalah proses atau pemikiran si pelaku ini kan. Kayak gimana cara dia merancang semuanya itulah, gitu. Kalau soal karakter, untuk di buku Candid ini nggak ada satupun karakter yang aku suka. Karena menurut aku semua karakternya terlalu dua dimensional, artinya mereka kayak terlalu simple dan nggak digali terlalu dalam sehingga nggak ada perkembangan karakternya. Kayak diciptakan untuk satu tujuan dan mereka fokus untuk itu tapi tidak berkembang gitu. Ini sebenarnya pendapat masing-masing ya, karena aku pribadi ini lebih suka sama karakter yang bisa bikin kita bersimpati sama karakter tersebut gitu loh. Ngerasa kalau kita ini dekat sama karakter tersebut. Tapi kalau di Candid menurut aku nggak ada karakter yang membuat kita ngerasa seperti itu. Oke, kelebihan dan kekurangan. Mungkin lebih tepat kalau misalkan aku katakan sebagai apa yang aku suka dan apa yang nggak aku suka dari buku ini ya. Nah, apa yang aku suka dari buku ini itu adalah chapternya. Pembagian chapternya itu nggak panjang dan juga nggak pendek, kerasa pas aja gitu. Memang aku bilang aku bacanya dalam satu dudukan, tapi dalam satu dudukan itu aku juga ada toilet break, aku juga ada makan siang gitu kan. Karena gini menurut aku, kalau misalkan chapter terlalu pendek, kita ngerasa kurang puas karena terlalu cepet habis. Sedangkan kalau misalkan chapternya terlalu panjang, kita merasa enek gitu, kayak capek aja mau ngelanjutin karena chapternya ternyata masih panjang. Tapi enggak, ini porsinya pas dan itu bisa bikin kita lebih penasaran sama apa yang akan terjadi selanjutnya karena kita tahu chapternya pasti nggak panjang, nggak pendek, kayak pas gitu kan. Jadi kita kayak mau terus-menerus lanjut baca. Kalau apa yang aku kurang suka dari buku ini adalah sedikit bumbu romansnya. Menurut aku meskipun sedikit, menurut aku nggak cocok di aku gitu loh. Karena kayak kurang tepat gitu waktunya, situasi, keadaan, menurut aku kurang tepat aja. Rasanya satu kalimat itu kayak lebih fokus ke sang karakter yang tatap-tatapan. Kan fokusnya ke kasus gitu ya. Ya menurut aku kalau misalkan gak ada gitu banyak bumbu romance bakalan lebih oke lagi. Dan dari bumbu-bumbu romance yang sudah ditaburin di cerita ini, pada akhirnya juga stuck di situ. Kayak what's the point gitu, kalau misalkan starting point sama end pointnya ya tetap ada di tempat yang sama, hubungan kalian nggak ada berlanjut kemana juga gitu kan. So ya. Akhir kata untuk buku ini aku kasih bintang 3. Menurut aku buku ini cocok untuk para beginner yang baru mau explore soal misteri pembunuhan, thriller, detektif. Cocok karena nggak terlalu ngeri banget yang pertama, nggak emotional damage gitu. Kan ada ya buku yang bikin kita langsung trauma gitu loh. Kalau ini nggak, ini kayak kesannya lebih halus tapi tensionnya tetap dapat. Jadi menurut aku cocok banget untuk para pembaca yang baru mau mulai. Ini nggak bikin kaget banget gitu loh. Kalau saja ceritanya nggak terlalu santai di bagian tengah, mungkin aku bisa kasih rating lebih tinggi lagi untuk buku ini. Soal tebak-tebakan pelaku, aku berhasil tebak siapa pelakunya meskipun motifnya aku nggak tahu motifnya apa gitu loh. Karena sebagian besar detail penting itu dia sediain pas mereka udah mau uncover kasus ini gitu. Jadi kayak detail pakaian gitu kan, mereka nggak disebutin sebelumnya, kayak di bab-bab sebelumnya nggak pernah disebutin, baru disebutin pas mereka udah tahu, mereka mau mengungkap siapa pelakunya gitu. Jadi ya mungkin kalau di bagian tengah lebih dinaikin lagi, tense-nya mungkin bakalan lebih asik, lebih seru gitu. Tapi untuk soal motif pelaku dan ceritanya, it's not bad, it's okay. Apa yang bikin aku kayak ngerasa ngeri, sedikit ngeri sama penasaran adalah ketika sang pelaku yang selesai membunuh gitu kan, dia bakalan foto dan sambil memfoto para korban dia bakalan nyanyi lagu Nina Bobo. Dan menurut aku itu ngeri gitu dan ya seru.
So ya, itu adalah review aku untuk buku Candid by Ida Febriana. Kalau misalkan kalian tertarik untuk baca, kalian bisa download dulu aplikasi Cabaca. Di sana juga banyak sekali buku-buku berbagai genre dan cover-covernya itu bagus banget. So ya, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu dan juga menghibur kalian semua. Kalau ya, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe ke channel ini biar kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. And I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye!